Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tema Gorontalo. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pendaki. Dan sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Dup, dup, dup. Suara baling-baling helikopter yang mengiringi perjalanan. Dari atas helikopter, terlihat pemandangan Pulau Lombok yang sangat indah. Aku terpukau melihat keindahan kampung halamanku dari atas langit. Kendaraan di jalanan terlihat sangat kecil seperti semut. Helikopter itu membawa kami langsung menuju daerah pendakian. Kami kira helikopter itu akan landing di halaman kantor TNKS. Ternyata tidak. Helikopter itu langsung naik menuju lereng Gunung Samalas yang menjulang tinggi. Ternyata helikopter itu landing di pos 2 jalur pendakian. Terlihat di pos 2 itu sudah ramai dijaga oleh para tentara di sana. Juga terlihat tenda-tenda militer. Para tentara itu mendirikan tenda sebagai pos tempat berlindung. Mungkin para pendaki yang sedang mendaki gunung itu juga sudah diperintahkan untuk turun. Memang di pos 2 itu areanya sangat datar dan hanya ada hamparan rumput savana. Jadi tidak akan menyulitkan untuk helikopter mendarat di sana. Helikopter itu mendarat dengan perlahan sampai baling-balingnya dipelankan. "Yuk, turun," kata seorang tentara yang berada di dalam helikopter. Kami kemudian segera turun dan langsung disambut oleh para prajurit yang lain. Kemudian kami disuruh duduk di sana, di sebuah pondok yang ada di pos 2 itu dengan dijaga ketat. "Kalian tunggu dulu di sini, tunggu arahan dari komandan," katanya. Elang masuk dengan elang, ganti. Segera bawa mereka ke lokasi konsentrasi, laksanakan." "Siap, laksanakan." Segera setelah selesai berbicara dengan komandannya, kami langsung dibawa berjalan menuju tempat yang dimaksud. Kami menuju arah jalur pendakian menuju pos 3. "Yah, mendaki lagi. Pak, saya capek pak. Kalian kan sudah terbiasa mendaki gunung. Pakai helikopter itu aja pak. Kita mau kemana lagi sih ini?" "Kalian akan dibawa menuju tempat para tentara yang dihadang oleh ular itu." "Kenapa kita dibawa ke sana pak? Emangnya kami bisa mengusir ular itu?" "Kami itu nggak bisa pak. Ini adalah perintah, ikuti saja." "Pokoknya saya nggak mau jalan pak, capek." "Ya sudah, kamu digendong sekarang. Prajurit, gendong anak itu." Seorang tentara kemudian langsung sigap untuk menggendong Panji. "Nah, gini dong, kan enak," kata Panji. "Kalau begitu saya juga pak, saya juga capek." "Baik, prajurit, gendong mereka semua." "Siap pak." Kami kemudian digendong mendaki gunung itu. Aku sebenarnya menolak untuk digendong karena masih mampu untuk berjalan. Tetapi karena semuanya setuju untuk digendong, jadinya aku ikut saja. Mungkin sekitar 30 menit berjalan, tentara itu memerintahkan untuk beristirahat sebentar. Setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan kembali. Tak lama kemudian, kami berhasil sampai di pos 3. Di sana juga sudah ada pos tentara, tetapi di sana prajuritnya lebih banyak dengan menggunakan pakaian lengkap. Kami beristirahat kembali sebentar di sana. "Pak, saya mau buang air kecil." "Cepat." Panji kemudian pergi buang air kecil dengan dikawal 1 orang prajurit. Kami menunggu Panji di sana. Setelah Panji kembali, kami kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Setelah berjalan, akhirnya kami sampai di pertigaan jalan di bawah Bukit Penyesalan itu. Ternyata di sana semua tentara berkumpul. Di sana juga ada perwira militer itu. "Kalian lama sekali, jalan seperti siput." "Siap salah pak."
3 prajurit digigit ular putih yang ada di hutan sana. Kata perwira itu kepada kami. Ular itu di mana, Pak? Ada di jalur pendakian ini. Beberapa prajurit dan kepala tokoh adat masih di sana untuk memantau ular-ular itu. Sebaiknya kita kembali saja, Pak. Tidak ada gunanya untuk mengusik mereka yang ada di kampung gaib itu. Kami harus memeriksa teknologi yang ada di sana. Ini untuk kepentingan negara. Tidak ada teknologi apapun di sana, Pak. Kamu gak sadar dengan tubuh kalian? Itu sangat mustahil kalau manusia yang hanya masuk ke kampung itu tiba-tiba kembali dengan fisik yang tidak berubah. Itu karena kami memasuki alam gaib, Pak. Alam gaib itu kan berbeda dengan alam kita ini. Kalian tahu apa tentang teknologi? Sudah, diam saja. Kalian tunjukkan kami lokasi batu besar tempat kalian meletakkan telur emas itu. Mana bisa ke sana, Pak? Di sana kan ada ular berbisa, kata Bapak. Kita akan musnahkan ular-ular itu sekarang. Musnahkan dengan cara apa, Pak? Kami akan tembak ular-ular itu. Tapi itu kan membunuh ular yang ada di gunung ini, Pak. Iya, Pak. Itu akan merusak ekosistem di hutan ini. Polisi hutan juga pasti tidak akan setuju. Kami sudah membicarakannya dengan komandan polisi hutan di sini, karena ini merupakan perintah dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Tiba-tiba, prajurit yang ada di depan yang sedang memantau ular-ular itu kembali. Kenapa kalian kembali? Semua ular-ular itu tiba-tiba menghilang, Pak. Nah, bagus. Ini akan mempermudah pekerjaan kita. Ayo kita jalan sekarang. Kami kemudian dipaksa untuk jalan menuju jalur pendakian tempat batu besar itu berada. Kami jelas tidak mau ke sana. Terutama Panji yang sangat-sangat menolak untuk ke sana. Tapi kami semua dengan berat hati akhirnya tetap ikut berjalan ke sana. Karena kalau kita tidak mau ikut, kami akan dicap sebagai pengkhianat negara ini. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kami gimana, Pak? Tidak akan sampai terjadi sesuatu. Kalian akan aman asal kalian tetap mengikuti arahan kami. Ada mungkin sekitar 17 orang prajurit yang pergi bersama kami. Kemudian 6 dokter atau mungkin itu profesor dari Pusat Penelitian Pengembangan Nasional. Ditambah 5 orang yang membawa kamera dan perlengkapan lainnya. Tak lama kemudian, kami berhasil sampai di sebuah batu besar di pinggir jalur pendakian. Batu besar yang sering kami lewati. Apa ini batu besar yang kalian maksud? Iya, Pak, ini batu itu, kataku dengan gugup. Teman-teman yang lain kemudian memandangku karena aku berbohong kepada perwira itu. Tapi mereka sudah mengerti apa yang aku lakukan itu agar tentara-tentara ini tidak pergi ke batu besar yang sesungguhnya. Ini benar batunya kan? Kalian tidak bohong? Memang benar, Pak. Ini batu besar yang kami maksud itu. Baik, segera sisir semua area ini. Dari batu ini menyebar 10 meter ke semua sisi, katanya memerintahkan prajuritnya. Mereka semua langsung bergerak. Para dokter-dokter itu kemudian langsung memeriksa batu besar itu. Di mana kalian meletakkan telur emas itu? Di atas batu itu, Pak. Seseorang dari tim yang membawa peralatan itu langsung mengeluarkan sebuah tangga dari dalam tas. Tangga itu kecil tetapi bisa diperpanjang. Kemudian satu orang dokter naik ke atas batu itu dan memeriksanya. Kami di sana hanya menunggu dengan dikawal 5 prajurit militer. Sudah mungkin sekitar 10 menit mereka memeriksa sekitar batu besar itu. Tiba-tiba dari arah jalur pendakian itu datang seorang polisi hutan dan 3 prajurit militer yang mengawalnya. Itu bukan batu besar tempat kami menemukan mereka, Pak. Seketika itu kami semua langsung memandang ke arahnya. Dengan datangnya polisi hutan itu, sudah jelas kebohongan kami akan terbongkar sekarang. Kami kemudian saling memandang karena tidak tahu harus berkata apa. Maksudnya gimana? Itu batu yang lain, Pak. Batu besar tempat kami menemukan mereka pingsan ada di depan, di lereng gunung ini. Jadi kalian semua membohongi aparat negara ya? Maaf, Pak. Kami takut kalau sampai orang-orang kembali masuk ke kampung itu. Perwira itu
langsung berbicara di radio yang ada di pinggangnya. Zzz, zzz. Semua pasukan segera kembali. Sekarang kita ke lokasi kalian ditemukan pingsan. Pak polisi, tunjukkan saya jalannya. Siap, Pak. Mulai sekarang kalian berlima diam. Jangan berbicara kalau tidak diperlukan. Mengerti? Kami kemudian hanya bilang mengerti. Mau bagaimana lagi? Kami tidak punya alasan lagi untuk membohongi para tentara itu, karena polisi hutan yang menemukan kami pada saat pingsan ada di sana. Setelah semua pasukan yang menyusuri area itu ditarik kembali, kami kemudian berjalan menuju jalur pendakian itu. Sekitar 5 menit kami berjalan, keanehan tiba-tiba terjadi. Langit yang tadinya cerah dan panas tiba-tiba menjadi mendung disertai angin kencang. Daun-daun berterbangan. Kenapa ini? Kenapa cuacanya berubah? Dokter, coba cek, katanya. Baik, Pak. Tim yang membawa peralatan tadi mengeluarkan komputer lapangan. Koordinat kita ada di sini. Cek cuaca dan kecepatan angin. Dokter itu kemudian melakukan sesuatu pada komputer itu. Aku lihat juga mereka mengeluarkan alat-alat aneh yang sangat asing bagi kami. Angin datang dari utara, Pak. Cuaca sepertinya akan berubah menjadi hujan karena angin itu, Pak. Apa itu normal, dokter? Normal, Pak. Karena memang sebentar lagi akan berganti musim dari kemarau menjadi hujan. Baiklah, lanjutkan lagi perjalanan dan semua prajurit tetap waspada. Kami kemudian menemukan lokasi tempat pertama kali ditemukan oleh pemandu gunung waktu itu. Dari lokasi itu, kami kemudian langsung ke hutan sebelah kanan dari jalur pendakian itu, menuju ke arah lereng gunung. Pak, di depan sana tebing, Pak. Kamu diam. Tidak ada tebing di sana. Di sana lokasi batu besar itu, Pak. Dia mungkin bohong, Pak Komandan. Di sana memang tebing, Pak. Kataku juga, karena memang di sana area tebing. Pada saat kami keluar dari kampung itu, aku dan Rido sudah pernah ke sana. Memang di sana itu tebing curam. Bagaimana bisa wilayah itu berubah menjadi tebing? Jelas-jelas saya dan rekan-rekan yang lain mengejar kalian berlima ke arah sana dan menemukan kalian pingsan di bawah sebuah batu besar. Berhenti. Baiklah, coba cek lokasi di depan menggunakan satelit GPS. Siap, Pak, kata salah seorang tentara yang membawa peralatan di sana. Dia kemudian kembali mengeluarkan sebuah komputer besar itu, tetapi mengeluarkan juga alat kecil yang menyerupai HP dengan antena yang sangat panjang. Tentara itu kemudian memainkan komputernya itu. Aku memperhatikannya karena memang penasaran dengan teknologi itu. Setelah beberapa menit, aku melihat ekspresi tentara itu berubah, seperti tercengang. Segera dia memperlihatkan sesuatu yang dilihat di komputer itu kepada perwira militer itu. Aku semakin penasaran, apa yang membuat tentara itu begitu terkejut. Medan di depan kita ini kan tebing, katanya dengan nada keheranan. Iya, Pak, di depan merupakan tebing lereng dari Gunung Samalas ini, Pak. Bagaimana bisa? Di depan itu kan hutan yang memang agak miring. Apa benar Bapak menemukan mereka di hutan sana? Katanya bertanya kepada polisi hutan itu. Iya, benar, Pak. Saya dan rekan-rekan yang lain mendapatkan laporan kalau ada 5 pendaki yang mencurigakan dari salah seorang pendaki yang turun waktu itu. Langsung seketika itu, saya bersama tim naik ke gunung untuk mengecek. Ternyata memang benar, mereka berlima kami temukan seperti mencurigakan karena berlari ketika mereka menemukan kami. Langsung seketika itu, kami dan tim mengejarnya sampai kami menemukannya. Pingsan di bawah batu besar yang ada di dalam hutan sana, kata polisi hutan itu menjelaskan perwira militer itu. Tapi dilihat dari peta satelit, di depan sana itu merupakan tebing curam. Ini, coba lihat, katanya sambil menunjukkan kepada polisi hutan itu. Polisi hutan itu kemudian melihatnya dan sedikit terkejut. Tapi saya yakin, di depan sana itu hutan, Pak. Tidak ada tebing di daerah sana. Baiklah, biar jelas,
kita langsung ke sana. Prajurit, selalu siaga dan buka jalan di depan." 3 prajurit kemudian menjadi terdepan dengan membuka jalan untuk kami lewati, karena di depan semak belukar sangat lebat. "Pak, Pak, tunggu Pak. Di depan sana itu memang tebing Pak." "Kamu jalan saja. Kita belum mengeceknya. Kita nggak akan tahu." "Iya Pak, di sana itu memang tebing. Di tebing itu juga ada ular besar Pak. Sebaiknya jangan dilanjutkan. Kalau di depan itu tebing, sudah pasti kalian berlima itu akan mati terjatuh dari tebing itu. Sudah, kamu jangan banyak omong, ikuti saja." Kami terus berjalan dan memang benar, tidak ada tebing di sana. Aku dan Rido juga sangat heran melihat daerah itu. Padahal sangat jelas waktu aku melihatnya bersama Rido. Di sana itu merupakan area tebing tempat aku dan Rido melihat ular besar berkepala manusia. Tentara yang berjalan sambil membawa komputer itu tiba-tiba berhenti. "Pak, di lokasi kita ini dilihat dari satelit sudah berada di area tebing itu Pak. Tetap berjalan dan berhati-hati." Kami semua berjalan dengan perlahan. Tak lama kemudian, akhirnya kami melihat sebuah batu besar itu. "Itu Pak, batu besar tempat kami menemukan mereka pingsan. Prajurit, periksa segera." Kemudian 3 prajurit yang ada di depan tadi langsung berjalan menuju batu besar itu dengan perlahan. Senjata laras panjang yang mereka pegang dalam posisi membidik sambil berjalan. Akhirnya mereka sampai di batu itu. Kemudian 5 prajurit lagi berjalan menuju batu untuk menyisir area sekitar batu itu. Setelah beberapa menit memeriksa keadaan, perwira militer itu kemudian memberi perintah agar kami berjalan menuju batu besar itu. Di sana, Panji tidak mau untuk ke sana. Dia akan menunggu saja di sana. Dia tidak berani mendekati batu itu. Tetapi prajurit yang mengawal kita memaksanya untuk berjalan. Akhirnya kami semua kemudian berjalan menuju batu itu dengan perlahan. "Ayo, lakukan tugas kalian," kata perwira itu kepada anggotanya. Kemudian, semua anggota yang berkepentingan di sana melakukan pemeriksaan terhadap batu itu, sedangkan 5 prajurit tetap mengawal kami berlima. Alat-alat yang entah aku tidak tahu alat apa itu dikeluarkan semua dari tas. Terlihat juga kamera pengawas dipasang di pohon-pohon sekitar dengan mengarah ke batu besar itu. "Di mana kalian meletakkan telur emas itu?" Aku tidak bisa berbohong lagi, karena memang sudah menceritakan sebelumnya kalau kami sudah meletakkannya di atas batu itu. "Di atas batu itu, tunjukkan posisinya." Tangga kemudian dikeluarkan. Kemudian dokter itu naik ke atas. "Tidak ada telur apa-apa di atas ini, hanya lumut yang tumbuh." "Saya ingat, saya meletakkannya di atas. Kali ini saya nggak bohong dokter." "Kalau memang benar kamu meletakkannya di atas, kenapa tidak ada di sini?" "Benar Pak, saya melihat sendiri kalau Roni meletakkannya di atas batu itu." "Iya benar Pak. Telur emas itu sudah diambil pemiliknya Pak. Wajar saja hilang, karena telur itu bukan milik kami bangsa manusia." "Tidak ada hal seperti itu. Apa mungkin ada yang mengambilnya? Pak Polisi, apa ada dari rekan Bapak yang mengambilnya?" "Tidak Pak, kami waktu itu hanya fokus untuk mengevaluasi mereka berlima. Tidak ada yang mau mengecek sebuah batu." "Coba panggil anggota Bapak, suruh mereka kumpul di pos 3. Lakukan interogasi kepada mereka. Sekarang Bapak bisa kembali ke pos 3 untuk menunggu anggota Bapak yang kemarin bersama melakukan pengejaran kepada mereka berlima. Nanti dikawal oleh 2 anggota saya." "Siap Komandan, laksanakan." Kemudian polisi hutan itu langsung pergi dengan dikawal 2 anggota prajurit militer bersenjata lengkap. Kami berlima kemudian hanya duduk di sana beralaskan semak-semak dan tetap dikawal. Sedangkan semua dokter dan prajurit di sana berjaga dan melakukan pemeriksaan di sekitar area batu besar itu.
Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini, Tema Gorontalo.